menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, ada mujizat Bapak Ibu yang tersedia bagi setiap kita. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu baik. Kami percaya Tuhan. Kami percaya masih ada keajaiban Tuhan Yesus saat kami menyembah-Mu. Terima kasih. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Katakan tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya ada mujizat setiap hari. Kami percaya ada mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang sanggup menolong, yang memberi kekuatan, yang jadi pengharapan. Kami percaya, kami sembah-Mu Tuhan Yesus, Raja segala raja. Kaulah Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami percaya
percaya saat kami menyembah Tuhan selalu ada kekuatan baru, selalu ada pengharapan baru dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahkan mujizat Tuhan bisa terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah, Kau Tuhan, Kau yang kami percaya Tuhan. Tidak pernah kami ragukan Tuhan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk menghadapi hari ini dan kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat GBI Barcelona. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Sebelum kita renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang baru, untuk kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat belajar firman Tuhan yang baru lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Mari semua yang percaya katakan, amin. Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama membahas kunci sukses dari seorang Yusuf. Saudara, kata dunia ada 4 tangga sukses. Yang pertama katanya laki, oh kamu beruntung, maka kamu bisa sukses. Kedua, oh kamu nih pinter, very talented, kamu mempunyai talenta yang banyak, kamu akan sukses. Yang ketiga, kamu sedikit gila, berani, out of the box, itu kamu akan sukses. Dan yang keempat, dia bilang kita harus bertumbuh di growing business sector. Jadi kita berada di satu bisnis yang sedang bertumbuh. Saudara, di dalam pandemi ini 4 tangga sukses itu sudah hampir tidak betul, saudara. Karena semua bisnis sekarang going down. Orang yang punya talenta banyak pun, orang yang pinter pun, saudara, belum tentu dia bisa sukses. Dan laki keberuntungan itu juga tidak semua orang yang sukses karena keberuntungan. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama melihat apa kata Alkitab, saudara. Kita akan melihat dari satu tokoh yang bernama Yusuf. Bagaimana Yusuf sangat taat kepada Allah. Kita lihat ayat 30 di dalam Kejadian 39 ayat 9. Pada saat itu Yusuf menolak godaan istri Potifar. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kata Yusuf pada waktu itu. Jadi sikap Yusuf adalah dia menolak dosa. Jadi kunci sukses Yusuf adalah ketaatan kepada Allah, di mana yang pertama dia menolak dosa ketika istri Potifar mengajak berhubungan dengan dia. Yang kedua, sikap Yusuf saat berhadapan dengan popularitas. Jadi dia berkata dalam Kejadian 41 ayat 16, Yusuf berkata kepada Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Ketika Raja Firaun ingin mengartikan mimpi, minta Yusuf menafsirkan mimpi, Yusuf dipuji oleh Firaun, dan Yusuf berkata, bukan sekali-kali karena aku, tetapi karena Allah. Jadi kunci kesuksesan Yusuf itu adalah ketaatan kepada Allah, saudara. Dia menjauhi dosa, dan dia tidak goyah terhadap popularitas. Sekalipun dia bilang pinter pandai, tapi dia tetap berkata semua karena anugerah Tuhan. Itu kunci kesuksesan Yusuf, saudara. Nah, ketika Yusuf taat kepada Allah, apa yang terjadi, saudara? Allah menyertai Yusuf dalam segala hal. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian 39, bagaimana Yusuf bisa tinggal di rumah Potifar, dia bisa menjadi kesayangan kepala penjara sekalipun dia di penjara karena istrinya Potifar yang menjelekkan dia, dan dia dimasukkan penjara, tapi dia menjadi kesayangan kepala penjara. Kemudian Yusuf menjadi berakal budi dan lebih bijaksana, saudara. Kemudian juga Yusuf akhirnya menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 41. Karena Yusuf taat, maka Allah menyertainya dalam segala hal. Dalam satu proses kehidupannya, Yusuf tetap taat kepada Tuhan, dan pada ujungnya dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi berhasil, menjadi sukses, yang pertama adalah kita harus disertai oleh Allah. Amin. Jadi kita harus disertai oleh Allah. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang disertai Tuhan dalam segala keadaan.
Nggak ada orang sukses tanpa disertai Tuhan. Amin saudara? Amin. Yang kedua, ketika Yusuf taat kepada Allah, maka Allah menjadikan Yusuf agen berkat buat orang lain. Jadi saudara, ketaatan Yusuf mengakibatkan dia sukses. Dan ketika dia taat, yang pertama tadi saudara, dia disertai dalam segala hal. Dia menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Kemudian dia jadi berkat saudara. Kalau kita taat kepada Tuhan, selain sukses, yang kedua kita akan jadi berkat saudara, agen berkat buat orang lain. Ketika ada Yusuf, maka rumah Potifar diberkati, Kejadian 39 ayat 5. Ketika ada Yusuf, Mesir tertolong dari kelaparan hebat. Dan ketika ada Yusuf saudara, keluarganya itu dipelihara Tuhan oleh karena Yusuf. Jadi saudara, orang yang taat kepada Tuhan itu akan jadi berkat buat orang lain. Saudara mau jadi berkat buat orang lain? Amin? Amin. Jadi orang yang taat adalah orang yang akan menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga saudara, ketika Yusuf taat kepada Allah, maka Yusuf dirubah. Allah mengubah cara pandang Yusuf untuk melihat setiap kesulitan sebagai proses menghasilkan kedewasaan. Jadi Yusuf menjadi orang yang kuat, orang yang mempunyai cara pandang positif, orang yang selalu menimba setiap kesulitan itu menjadi satu proses untuk menghasilkan kedewasaan. Di tengah-tengah pandemi saat ini saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, coba saudara pandang dari sudut Allah. Lihatlah setiap kesulitan itu sebagai suatu proses untuk kita menjadi lebih dewasa saudara. Jadi saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang disertai Allah. Dan orang yang disertai Allah itu adalah orang yang sukses saudara, karena akan menjadi berhasil dalam setiap hidupnya. Kemudian ketika kita disertai Tuhan, kita juga akan jadi berkat. Amin. Tuhan, saya mau jadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai pikiran yang positif, yang melihat cara pandang kehidupan ini sebagai satu proses untuk menghasilkan kedewasaan. Amin saudara? Amin. Jadi mari saudara-saudara semua yang mau jadi sukses, mau jalan hidupnya sukses, mari taat kepada Tuhan, disertai Tuhan, jauhkan dosa, kemudian jadi berkat, dan terakhir mari kita punya pikiran yang positif dalam hidup kita. Amin. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi seperti Yusuf yang taat sekali, taat benar kepada Tuhan, menjauhi dosa, dan bahkan menjauhi kepopuleritasan, tidak goyah terhadap harta, tahta, dan wanita. Kami mau seperti Yusuf Tuhan, menjadi seorang yang taat, dan kami mau mengikuti proses, dan kami mau selalu disertai Tuhan, dan kami mau jadi berkat buat orang lain, dan kami mau selalu mempunyai pikiran yang positif. Ajar kami Tuhan, biar kami selalu kuat dalam hidup ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kesulitan ini, kami tetap tegar dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Kau akan membuat kami naik dan tidak akan membuat kami turun. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengimani. Mari semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih saudara. Demikian renungan pagi kita hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan memberkati.